Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan siang hari ini, di hari Jumat yang penuh berkah, kita bisa kembali sama-sama berbelajar bersama Ustadz kita, Ustadz Ahmad Zainal, dalam kesempatan kajian kanan rutin bersama teman-teman dari Akhir Halen. Dan masih dengan kajian yang sama ya, di hadis kemudian dari kitab Tafsir Fathul Mu'min. Insya Allah hari ini juga akan bahasan tentang beberapa hadis yang bisa sama-sama kita jadikan pelajaran untuk keseharian kita. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, marilah kita mulai kajian pada siang hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhal Sadamat Yani, waktu dan tempat kami persilakan. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw dhalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala yujhala alayya rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati rahimakumullah, siang ini kita bisa berjumpa kembali bersama-sama di program kajian bersama Atira Len. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi usia kita, kemudian juga menjadikan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa taat kepadanya, dan Allah berikan usia kita selalu berkah dengan ketaatan dan diberikan taufik untuk selalu menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam juga kita berikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai qudwah hasanah kita, dan juga berkat beliau beserta para sahabat, ya, para mujahidin, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, sehingga ilmu atau wahyu yang Allah sampaikan kepada beliau sampai kepada kita. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, kita akan melanjutkan kembali kajian kita di kitab Tafsir Fathul Mu'min, dan kita masuk pembahasan hadis yang ke-22 ya. Hadis ini sekitar 25 atau 30 ya. Jadi setelah ini ya selesai. Jadi kitab ini hanya sampai jilid 3. Dan kita sudah mengkaji jilid 1, jilid kedua, dan ini sedang mengkaji jilid ketiga. Nah, mungkin nanti sambil dipikirkan, selanjutnya kita akan mengaji apa lagi gitu ya. Taib al-hadits tsani wal ishrun hubbul insani al-mala. Ya. Jadi hadis yang ke-22 ini menerangkan tentang kecintaan manusia terhadap harta. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul law kana libni adama wadiyani min malin labtagha thalithan wa la yamla'u jawfa bani adama illa turab wa yatubullah ala taba. Jadi ini hadis ini cocok ya bagi saya biasanya, atau juga seluruh umat manusia ya, atau bahkan mungkin para pejabat yang senantiasa melakukan tindakan korupsi atau mungkin untuk menumpuk harta gitu ya. Dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya, yaitu meridhoi Abdullah bin Abbas, yang kedua meridhoi Abbas bin Abdul Muthalib, berkata, sami'tun nabiyya, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, lau kana libni Adam, seandainya anak Adam
masuknya manusia ya. Wadiani diberikan atau diberi dua lembah ya. Jadi seandainya manusia itu diberi dua lembah, min malin yang berisi harta, labtago salisan, terus tentu atau sungguh dia akan mencari yang ketiga. Nah, jadi dia ingin mendapatkan lembah yang ketiga. Jadi kalau sudah menemukan dua lembah sumber harta, ya, dia akan mencari yang ketiga. Walam yamla'u jaufa bani Adam, dan tidaklah akan penuh atau tidaklah akan terpenuhi, ya, atau yang bisa memenuhi, ya, jaufa bani Adam, perutnya manusia, illa turab, kecuali tanah. Jadi tidaklah perut manusia itu akan penuh, maksudnya akan puas gitu ya, atau berhenti untuk mencari harta, illa turab, kecuali tanah. Jadi maksudnya kalau sudah manusia itu selama dia masih hidup, dia akan terus mengejar harta tadi. Sudah dapat 2, pengen 3, sudah dapat 3, pengen 4, dan seterusnya. Dan manusia tidak akan pernah puas sampai kemudian dia bertemu dengan tanah. Maksudnya apa? Ya meninggal, mati, dikubur gitu ya. Nah, itu yang bisa menghentikan manusia itu ya, itu ya, tanah kuburan. Wa yatubullah ala man taba. Allah tentu akan menerima tobat ya bagi siapa saja yang ingin bertobat. Baik, ya kita coba rincikan pembahasan di kitab ini. Jadi dalam hadis ini disebutkan ada kalimat wadiyani. Ya, jadi laukana libni Adam wadiyani. Seandainya manusia itu memiliki 2 lembah. Jadi wadiyani itu adalah al-makanul wasi baina jabalain. Ya, jadi tempat yang luas di antara 2 gunung. Ya, lembah itu kan di antara 2 gunung ya. Labtago salisan, kemudian ada kalimat labtago salisan. Sungguh dia akan mencari atau menginginkan yang ketiga. Maksudnya adalah latolaba wadian salisan. Dia akan benar-benar mencari. Di sini menggunakan taukid ya. Dia akan betul-betul mencari lembah yang ketiga. Ini adalah kiasan gitu ya, bahwa manusia itu ketika sudah mendapatkan harta, ya dia merasa tidak cukup terus, ya, sehingga dia ingin mencari sumber pemasukan yang lain, gitu ya. Kalau pengusaha properti mungkin ya sudah dapat 1 proyek, ya 1 proyek, kemudian 2 proyek, pengen dapat yang ketiga proyeknya misalkan, dapat 3, pengen 4, ya 5 dan seterusnya, gitu ya. Nah, tanpa memperhatikan keterpenuhi akad-akad sebelumnya, gitu ya. Ini adalah tabiat manusia. Ya, tabiat manusia seolah-olah tidak akan pernah merasa puas memenuhi keinginan, bukan kebutuhan ya. Itu. Manusia itu tidak akan merasa puas ya memenuhi yang namanya keinginan. Ya, yang namanya keinginan itu ya tidak akan puas. Ingin ini, ingin itu banyak sekali ya kan. Jadi banyak sekali maunya manusia itu. Itu tabiatnya manusia. Jadi kepengennya banyak. Ya, bukan kebutuhannya banyak, tapi keinginannya yang banyak. Kalau kebutuhannya terbatas. Ya, kalau keinginannya tidak terbatas. Nah, cuman orang-orang kapitalis suka keliru. Mereka menggabungkan antara kebutuhan dengan keinginan. Sehingga seolah-olah bahasa mereka, kebutuhan manusia itu tak terbatas, sedangkan sumber daya alamnya terbatas. Gitu. Di teori ekonomi kapitalis kan begitu ya. Sumber daya alamnya terbatas, kemudian kebutuhan manusianya tak terbatas. Padahal manusia itu ya ada yang namanya kebutuhan, ada yang namanya keinginan. Yang tidak terbatas itu ya keinginan. Kalau kebutuhannya terbatas. Contoh misalkan yang disebut dengan kebutuhan. Kebutuhan makan kan terbatas sebenarnya. Sebesar perut kita aja udah. Kalau sudah terasa kenyang ya sudah selesai. Kebutuhannya terpenuhi. Tidur juga ketika sudah tidur selesai, ya sudah selesai, dia terpenuhi tidurnya. Jadi tidur, makan, minum, ya, BAK, BAB, istirahat, itu semuanya terbatas semua. Ya, ketika manusia sudah terpenuhi kebutuhan pokoknya,
Ya sudah selesai sebenarnya. Ya kan, sudah selesai. Nah, itu berarti terbatas. Dan itu bisa dipenuhi dengan dengan adanya sumber daya alam yang Allah siapkan. Tidak mungkin Allah melahirkan makhluk baru, ya. Tidak mungkin Allah melahirkan makhluk baru, menciptakan makhluk baru. Belah pengertian terlahirnya manusia baru, terlahirnya mungkin anak-anak hewan baru. Ya, kalau bumi ini tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, jadi bumi ini Allah siapkan untuk bisa memenuhi sebanyak apapun makhluk yang ada di muka bumi ini. Itu jaminan Allah. Lalu kenapa masih banyak yang kelaparan? Ya kan? Nah, problemnya adalah pengaturan manusia. Ya, secara potensi alam sudah Allah siapkan, ya. Kemudian manusia itu yang penting terpenuhi kebutuhannya juga sudah Allah ciptakan, begitu modelnya. Nah, tapi tadi karena keinginan manusia itulah yang menyebabkan distribusi atau pembagian ya hasil sumber daya alam ini tidak merata. Nah, itu tuh. Jadi pengaturan manusia. Kalau begitu bagaimana manusia mengatur agar semuanya bisa terpenuhi dengan baik? Ya. Semua makhluk itu terpenuhi kebutuhannya. Ya, maka harus menggunakan hukum yang Allah turunkan. Allah sudah berikan hukum itu melalui Nabi Muhammad SAW. Itu syariat Islam itu. Jadi dalam syariat Islam sudah ada mekanisme bagaimana pendistribusian ya sumber daya alam atau potensi-potensi ya, alam yang itu bisa menghasilkan dan itu bisa terbagikan ke seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Dari mulai manusia sampai hewan melata. Sudah ada mekanismenya. Ya, namun sayang, manusia tidak menggunakan hukum itu, manusia tidak menggunakan syariat, manusia menggunakan kapitalisme. Ya, sehingga yang terjadi adalah sumber daya alam dikuasai oleh orang perorangan, ya oleh swasta, sehingga hanya bisa memenuhi sebagian kecil makhluk Allah saja. Sebagian kecil manusia-manusia yang serakah itu. Ya, mungkin kasus batu bara ya kan, sehingga menyebabkan blackout ya di hampir seluruh Indonesia itu kan karena memang energi yang digunakan untuk ya menyalakan listrik itu dijual keluar dengan murah gitu, hanya untuk memenuhi kebutuhan keinginan daripada orang perorangan. Nah, itu salah satu pengelolaan yang keliru. Nah, jadi dalam Islam itu sebenarnya sudah cukup ya berapapun jumlah makhluk hidup yang hidup di bumi ini pasti terpenuhi kebutuhannya ya, karena Allah siapkan semua kebutuhan itu. Nah, jadi jadi manusia jika hanya mengandalkan keinginan itu tidak akan pernah puas. Ya. Ini disebutkan dalam hadis ini kan itu. Laukana libni Adam mawadiyani min malin labtagothalisan. Dia akan mencari yang ketiga, lembah yang ketiga. Kalau sudah nemu lembah ketiga, dia akan cari lagi lembah yang keempat dan seterusnya. Ya, ini fakta ya, nyata di hadapan kita itu, misalkan seperti pengelolaan emas di Papua gitu kan. Itu kan sudah dapat gunung satu sampai berubah jadi awalnya gunung, berubah jadi lembah karena digali terus. Kemudian ketemu lagi dengan gunung yang kedua sama seperti itu, lagi gunung yang ketiga terus gitu kan, sampai semua gunung tuh habis dikeruk. Subhanallah, itu kan ini kemaruk ya istilahnya itu, serakahnya itu minta ampun manusia. Memang itulah manusia. Ya. Kemudian walayam lau jaufa ibni Adam, jaufa ibni Adam, maksud al-jaufa di situ adalah al-batnu, perut. Jadi manusia itu perutnya, masuk perut di sini tentu bukan hanya sekedar perut ya. Tapi ini adalah kiasan dari hawa nafsu, ya, keinginan yang tidak terbatas tadi. Ya, wa huwa huna kinayatun anil maut. Nah, sebenarnya itu adalah kinayah daripada maut. Wal mana anau la yasba'u minad dunya hatta yamut. Bahwa manusia itu tidak akan pernah kenyang dengan dunia sampai kemudian dia mati. Kalau sudah mati, selesai sudah. Keinginannya sudah tidak ada lagi. Nah, tapi selama manusia itu hidup, ya keinginan itu ada saja muncul. Nah, apakah itu si fitrah manusia? Iya, bahwa manusia itu memang punya keinginan yang banyak, tidak terbatas gitu ya. Nah, makanya kemudian bagaimana cara kita mengatur tadi, membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Ya.
Mungkin misalkan kebutuhan kita ya, kebutuhan kita butuh dengan rumah gitu kan. Ya rumah kita karena keluarga kita cuma ada 3 orang, ya suami istri anak 1, berarti kan rumahnya cukup yang biasa-biasa saja. Terpenuhi itu. Nah kadang-kadang ya kan manusia itu karena mungkin gengsi atau apa gitu ya, ingin terlihat apa gitu ya, cari rumah yang besar ya, kamarnya besar, jarang diisi, ya, dan seterusnya. Nah ini karena keinginan ya, karena gengsi, karena mungkin melihat tetangganya, melihat teman partner bisnisnya begitu gitu ya, sehingga dia ikut ingin seperti itu gitu. Atau ini yang apa, kisah ya, cerita teman Al-Fakir sendiri ini ibrahnya buat kita ya. Developer properti ya syariah. Dia punya proyeknya banyak. Ya. Cuman beliau ini menggunakan skema subsidi silang gitu. Di proyek pertama ya dianggap banyak penjualan ya. Walaupun kan pada nyicil semua, penjualan itu kan belum, yang cash paling beberapa orang saja. Langsung dapat uang banyak dari proyek pertama. Kaget kan, orang pertama megang uang banyak. Dari situ beliau udah ambil keuntungan, ya udah ambil keuntungan. Kemudian dia sedekahin kemana-mana, ke Palestina, kemana. Kemudian beliau juga buka proyek yang kedua, ya, dengan uang yang diambil dapatkan dari proyek yang pertama. Padahal proyek pertama belum tuntas tuh, belum dibangun, belum serah terima. Ibarat kata ini uangnya masih uang gantung gitu. Gantung itu pengertian memang ada hitung-hitungan untung rugi di situ, hak konsumen berapa, hak developer berapa, tapi secara definitif itu belum beres proyek itu, belum tuntas lah gitu. Kemudian ambil tuh uangnya, pindahin ke proyek yang kedua, beli lahan lagi, bangun lagi, kan jualan lagi. Satu saat buka lagi proyek yang ketiga, wah begitu tuh. Jadi mengambil dari proyek yang kedua. Nah ternyata proyek kedua tuh gagal tuh, penjualan mandek, ya kan. Banyak orang yang mau refund, itu kan kelabakan tuh. Hanya ngambil uang dari proyek yang pertama, ya. Kemudian proyek yang ketiga juga sama, ya, nggak jalan gitu. Marketingnya, pasarannya nggak sampai terbeli banyak, padahal sudah mengeluarkan banyak uang untuk marketing, ya. Akhirnya karena memang dorongan, akhirnya proyek yang kedua itu diperluas tahap 2. Tahap 1 belum selesai, tahap 2 dibuka dengan harapan bisa nutupin proyek yang tahap yang pertama. Jadi gali lubang tutup lubang. Akhirnya semuanya mandek, ya kan? Nggak selesai semua proyeknya, kemudian beliaunya keburu meninggal. Nah, ketika sudah meninggal begitu, ya meninggalkan hutang, bukan hanya ratusan juta tapi miliaran. Nah, para konsumen kan galau tuh kan, gimana nih? Ada yang memang masih percaya melanjutkan nyicil, proyek yang diharapkan bisa mendatangkan hasil banyak itu emang secara itu sudah stabil gitu, malah sama beliau diserahkan, di take over sama ke BPRS karena ingin mendapatkan dana segar untuk membackup proyek yang lain gitu. Wah, jadi istrinya itu yang tidak tahu menau, ya, didatangin banyak orang, wah, diteror dan sebagainya. Jadi ini ya, karena mungkin Masya Allah ya, itu perlu hati-hatilah kita ya. Keinginan itu kadang-kadang harus direm dulu tuh, keinginan, tuntaskan dulu. Makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala kan, rumusnya itu kan faida faruk tafansob. Selesaikan yang pertama, kalau selesai semua sudah tertunaikan, pindah ke yang kedua, terus begitu. Jadi sabar, gitu. Tuntaskan dulu yang pertama, baru yang kedua, tuntaskan baru yang ketiga, gitu. Jadi tidak sekerakah semuanya harus segera didapatkan semua. Gitu. Nah, ini mungkin tadi ya, semangatnya mungkin semangat apa, mungkin semangatnya bagus, mungkin semangatnya untuk bisa menyebarkan konsep syariah kemana-mana, mendakwahkan sebagainya, tapi menggunakan skema yang tadi, subsidi silang dari proyek A ke proyek yang lain. Bagusnya kan memang tuntaskan proyek A untuk proyek A, proyek A untuk proyek B, jadi masing-masing punya kantong, punya solusi jika ada masalah, kan begitu. Nah jadi ini masalah contoh nyata yang mungkin Al-Fakir hadapi ya. Dengan hadis ini apa saja dia berpikir ke sana, oh Masya Allah ya, mungkin apa namanya, ini ya teguran dari Rasulullah SAW, itulah tabiat manusia, di mana keinginannya itu memang
suka banyak, tidak terbatas, ya. Jadi ingin nambah lagi, gitu ya. Ya, kemudian wa yatubullaha ala man taba. Ai anallaha yaqbalu ruju'al abdi an dzanbi idza aqla anhu. Ya, bahwasanya Allah akan senantiasa menerima bagi siapapun yang ingin kembali, ya, seorang hamba yang kembali kepada Allah dari dosa-dosa yang dia sudah lakukan. Nah, jadi eh bagi siapapun ya yang mungkin melakukan kesalahan gitu ya, kemudian dia kan ini kaitannya dengan harta ya, dia sudah banyak gitu hartanya dan sebagainya, kemudian dia mengambil lagi yang kedua, ngambil yang ketiga, itu ada jalan keluar itu dengan cara taubat. Oke, kita simak penjelasannya, ini menarik sekali penjelasannya ya. Yang pertama misalkan penjelasan tentang bayanu mahabbatil insan lima li habbat syadidan. Ya, penjelasan tentang kecintaan manusia terhadap harta dengan kecintaan yang sangat-sangat cinta gitu ya. Jadi yubayyinu Nabi sallallahu alaihi wasallam annal insana majbulun ala hubbil mali hubban syadidan. Jadi kata Rasulullah SAW dalam hadis ini menjelaskan bahwa manusia itu memang orang makhluk yang sangat suka dengan harta, dengan kecintaan yang luar biasa. Gitu. Jadi manusia itu memang tabiatnya suka harta. Ya. Wa annahu law ruziqa biwadiyaini baina jabalaini minnal mali la talaba wa tamanna an yakuna lahu wadin thalithin. Jadi seandainya manusia itu diberi rizki, diberikan oleh Allah dua lembah yang isinya penuh dengan harta, dan itu masih ada belum habis, gitu ya, maka dia akan mencari dan menginginkan lembah yang ketiga. Nah, maka jafi riwayat ukhra ada juga dalam riwayat yang lain, lau anna bana adam u'tiya wadiyan mala'ani min dhahabin ahabba ilaihi thaniyan wa la u'tiya thaniyan ahabba ilaihi thalisan wa la yasuddu jawfa ibni adam illa turab. Ya, dalam hadis lain teksnya berbeda namun konteksnya sama gitu ya, bahwa anak Adam itu jika diberikan satu lembah ya yang penuh dengan emas, dia akan mencari lembah yang kedua yang penuh dengan emas juga. Jika sudah dapat yang kedua, maka dia akan mencari lagi lembah yang ketiga. Ya, dan manusia tidak akan pernah berhenti seperti itu kecuali tanah yang bisa menghentikan dia. Maksudnya apa? Kuburan. Ya. Nah, walaisal maksud min hadil ta'birati al-haqiqah, bal huwa kinayatun anil mauti listilzamihi al-imtilau minat turab. Jadi, mana kalimat jaupa ibni Adam illa turab, jadi perut manusia tidak akan pernah kenyang kecuali dengan tanah, maksudnya adalah manusia tidak akan pernah berhenti untuk mengejar harta dunia tadi, kecuali jika dia berhadapan atau sudah bertemu dengan kematian. Di mana kematian itu adalah manusia dikuburkan di dalam tanah. Gitu kan, otomatis akan penuh tuh tubuhnya dengan tanah ya. Jadi anak Adam itu tidak akan pernah kenyang minad dunya hatta yamut, sampai dia meninggal ya. Wa yumla'u jawfuhu min turabin qabrihi, jadi perutnya akan penuh dengan tanah di kuburannya. Ini makna kondisi bahwa manusia itu memang seperti itu tabiatnya itu ya. Damul hirsi ala dunya ya, celaan ya bagi orang yang punya keinginan terhadap dunia sangat berlebihan. Ya, wal maksud min hadal hadis damul hirsi ala dunya. Jadi hadis ini juga mencela orang-orang yang punya keinginan terlalu besar terhadap dunia. Wa tanfiru minasyarrahu ya, ala al-izdiyad. Walidha atharu aktsarun as-salaf as-salih at-taqlila minad dunya wal qana'atu waridha bil yasir minha. Bahwa orang-orang seperti ini memang selalu minta bertambah, minta nambah lagi, nggak pernah minta berkurang gitu. Berkurang sedikit dia pasti akan stres ya, dicari-cari, dihitung-hitung ya kan, karena berkurang walaupun cuma sedikit. Nah, berbeda dengan kondisi orang-orang yang soleh ya. Orang-orang yang soleh itu siapa? Orang-orang yang senantiasa mengelola hartanya dengan cara yang benar gitu. Kalau tadi kan manusia secara umum itu memang cinta dengan dunia, orang-orang yang soleh juga cinta dunia, tapi dia bisa mengontrol gitu, bisa mengatur bagaimana kecintaan itu diatur ya.
Bahwa orang-orang soleh itu senantiasa dia qanaah wa ridha, ya dia akan merasa apa namanya qanaah, menerima apa adanya dan ridho dengan apa yang dia dapatkan. Ya. Bahkan dikatakan qala ba'dul ulama, sebagian ulama, yumkinu an yuqal ma'nahu anna bani Adam majbuluna ala hubbil mal wa sa'i fi talabihi wa annahu la yasba'u minhu illa man asamahu Allahu ta'ala wa wafaqahu li izalati hadhil jibilah al-markuzah fihi an nafsihi. Okay. Jadi bahwasanya bisa dikatakan maknanya bahwa anak Adam, manusia itu sangat besar keinginannya terhadap harta. Bahkan dia berusaha untuk mendapatkannya. Ya. Dan tidak akan pernah puas, tidak akan pernah kenyang, kecuali ya, orang yang Allah jaga. Nah, gitu ya. Orang yang Allah jaga. Dan Allah berikan taufik ya pada diri orang tersebut untuk apa? Untuk bisa mengontrol dirinya. Ya, makanya kalimat selanjutnya kan wa yatubullaha 'ala man taba. Wa yatubullahu 'ala man taba. Allah akan menerima tobat bagi orang yang ingin tobat. Maksudnya apa? Bagi orang yang bisa mengendalikan keinginan terhadap dunia tadi, Allah akan selamatkan dari fitnah dunia. Nah, gitu. Ya. Allah akan beri taufik kepada orang-orang yang punya apa namanya? Punya keinginan, punya usaha untuk bisa mengendalikan keinginan manusia yang tadi itu yang tidak terbatas tadi. Ya. Nah, dia menundukkan hawa nafsunya dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang seperti ini Allah akan mudahkan. Allah akan apa namanya? Berikan pengendalian gitu ya. Allah berikan taufik agar manusia ini tidak kemudian terjerumus dengan fitnah dunia, fitnah harta dunia. Ya. Bukan berarti orang ini kemudian Allah miskinkan, tidak juga gitu. Tapi Allah bisa tempatkan harta itu bukan di hatinya, tapi di tangannya. Ya, karena kalau harta itu di hati, maka dia akan menguasai manusia. Tapi kalau harta itu ada di tangan, maka manusia itu akan mengendalikan harta tersebut. Ya, jadi orang-orang yang mungkin diberikan kekayaan, harta yang berlimpah, dia akan gunakan harta itu untuk senantiasa ibadah, untuk dakwah, untuk perjuangan menegakkan agama Allah. Nah, itu berarti apa? Dia mampu mengendalikan hartanya. Nah, yang dicela dalam hadis ini adalah orang-orang yang tidak mampu mengendalikan hartanya dan dia terjerumus dengan keinginan harta yang begitu banyak sehingga dia ingin menambah lagi, nambah lagi hanya untuk kepentingan pribadinya saja. Ya. Maka hadis ini ditutup dengan kalimat tadi wa yatubullahu 'ala man taba. Nah, jadi mawdi'uhu isy'arun bi anna hadhil jibillati al-markuzati fihi madmumah jadatun majrud danbi wa anna izalatuha mumkinah. Memang sifat ini ada pada diri manusia ya. Dan ini bisa menghantarkan kepada dosa, tetapi ya menghilangkannya itu mungkin dengan apa? Bitaufiqillahi ta'ala wa tasdidihi gitu kan. Dengan taufiknya Allah dan pengaturannya Allah atau penataannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini emang ada peran kita gitu. Ya, ada peran kita bagaimana kita bisa mengendalikan ya keinginan kita yang begitu besar, begitu banyak, ya kita bisa pilih nih dengan hukum syariat mana yang termasuk kebutuhan, mana yang bukan. Mana keinginan gitu ya. Nah, kebutuhan ini bukan semata-mata juga ibarat kata irit-iritan gitu ya. Ya, kebutuhan itu kan memang tergantung orangnya. Kalau orang itu memang butuh motor dua ya dan dia mampu membelinya ya sudah berarti butuh dua motor karena mungkin diputarnya dua, yang satu berangkat kuliah, yang satu kemana gitu kan. Nah, itu memang sesuai kebutuhan gitu ya. Bukan berarti kemudian dia ngirit-ngirit gitu, padahal hartanya ada, duitnya ada itu. Dia ngirit-ngirit aja gitu ya. Bukan begitu juga gitu. Ya. Nah, jadi makna bahwa manusia itu cinta dengan harta, iya, itu fitrah manusia. Manusia punya namanya gorizatul baqa di situ. Ya, naluri untuk eksistensi diri. Ya, mungkin dia ingin mendapatkan harta kekayaan yang banyak. Itu bagian daripada gorizatul baqa. Tapi ingat, gorizatul baqa ini bisa ditundukkan, bisa dikendalikan. Dengan apa? Dengan akal. Dengan akal yang benar. Akal yang seperti apa? Akal yang mendapatkan tuntunan wahyu. Ya, tuntunan hukum-hukum syariat. Bagaimana dia mengatur harta dan sebagainya. Kan para sahabat dulu juga modelnya beragam gitu ya. Ada yang mungkin biasa-biasa saja, ada yang kaya raya, ada yang mungkin miskin ya dan sebagainya gitu.
Walaupun di satu masa sahabat-sahabat yang dulu dikenal miskin, ketika masa kejayaan Islam mereka juga menjadi kaya juga terbawa. Seperti Abu Hurairah, ya kan awalnya beliau nggak punya tempat tinggal di pelataran masjid, gitu kan. Sampai suatu saat pada masa Khalifah Umar bin Khattab beliau menjadi orang kaya raya, ya sampai diaudit sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hartanya Abu Hurairah itu. Nah, jadi begitupun juga sahabat-sahabat yang lain, ya. Tapi ikhwani wa akhwati rahimakumullah, dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam ibnu Adam talwihan ila annahu makhluqun minat turab. Ya. Wa min tab'it turab al-qabd wal yabs. Ya. Fa yumkinu izalatuhu bi an yumtirallahu ta'ala alaihi sahaba in gumaimi taufiqihi. Ya. Fa yathmuru hina idin as-sifatur az-zakiyah wal hisalu al-mardiyah. Ya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa anak Adam atau manusia itu memang makhluk yang diciptakan daripada tanah, gitu kan. Dan di antara tabiat tanah itu kan ada tanah yang keras, ya, ada tanah yang becek atau basah, ada juga tanah yang kering, ya kan, keras, itu kan ada. Dan juga dan tanah yang seperti itu bisa dihilangkan dengan apa? Dengan Allah menurunkan hujan. Ya, menurunkan hujan, yang dimaksud dengan hujan itu adalah taufiknya Allah Subhanahu wa taala, sehingga tanah yang keras tadi bisa dikendalikan dan menjadi basah, tanahnya basah, kemudian bisa diatur dibentuk-bentuk dan sebagainya. Itu tentu dengan taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi keinginan yang tadi ya, terhadap harta itu memang sifat manusia, tetapi sifat manusia itu bisa dikendalikan dengan cara apa? Dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, diikat tadi ditutup dengan berkaitan dengan taubat, ya, hadis tersebut. Munasiru ta'bir biqaulihi wa yatubullahu ala man taba. Jadi apa rahasia ungkapan, ya, dalam hadis itu ada ungkapan wa yatubullahu ala man taba. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengibaratkan menulis ibarah di akhir hadis tadi dengan kalimat wa yatubullah ala man taba. Itu untuk apa? Liyubayyina, untuk menjelaskan annahu yumkinul istidrak wa ruju'. Ya, wa in kana dzalika asiran sa'ban ala nafsi li syiddati hubbiha lil mal. Jadi keinginan yang besar terhadap harta itu bisa dikendalikan. Memang tidak bisa dihilangkan, tetapi dikendalikan. Ya. Dan itu ketika bisa kita kendalikan dengan cara apa? Yang pertama dengan cara tobat. Ya. Setelah tobat kemudian kita melaksanakan syariat. Gitu ya. Bagaimana Islam mengatur harta tadi. Ya, agar kita tidak ada dalam hati kita sifat tamak, ya, sifat kemudian tidak berpuas diri dengan apa yang ada, gitu ya. Tidak bersyukur. Ya, berpuas diri di situ maksudnya tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Dan kita khawatir gitu bahwa harta yang dikumpulkan itu nanti lama-lama menjadi harta tadarruj, gitu ya. Harta yang memang Allah berikan sebanyak-banyaknya, nanti suatu saat Allah akan jatuhkan dia. Alhamdulillah, gitu ya. Jadi bertambahnya harta itu kadang-kadang bisa menjadi nikmat, bisa juga menjadi azab, ya, atas apa yang kita dapatkan. Maka kita tentu berharap dengan taubat kita kepada Allah ini, caranya nih ya, taubat itu nanti kan menggunakan syariat untuk mengatur harta itu, kita betul-betul memiliki harta, ya, mungkin hartanya banyak, tetapi berkah, gitu. Ya, hartanya banyak dan berkah. Jangan hartanya sudah masih sedikit, tidak berkah lagi, kan gitu. Double, ya, udah mengadikit, nggak berkah lagi, kan. Atau hartanya banyak banget tapi tidak berkah. Nah, itu sia-sia juga. Karena suatu saat Allah akan jatuhkan dia, ya jatuh. Ya mungkin kita lihat ya kasus ya orang udah ngumpulin sampai 74 kilogram emas, miliaran uang misalkan ya. Itu kan langsung jatuh di hadapan publik gitu, dijatuhkan betul-betul. Ya, walaupun ada upaya untuk merekonsiliasi dan sebagainya, tapi tetap namanya kan sudah jatuh, sudah jelek di hadapan publik, itu sudah sangat jelek. Itu hukuman tersendiri, malu itu kan hukuman tersendiri.
aibnya itu kan hukuman tersendiri. Itu hukuman yang mungkin secara fisik tidak dirasakan, tapi secara perasaan hati itu kan jadi dirasakan. Jadi kalau jalan kemana-mana kita orang-orang itu sudah punya stempel gitu, koruptor. Koruptor itu kan stempel itu kan hukuman sosial gitu. Jadi ini yang bisa kita pelajari dari hadis ini bahwa pertama manusia itu memang suka dengan harta, ya. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan ya, ta'isa abdud dinar wa abdud dihar wa abdud dirham, ya. Wal qatifati wal khamisah. In u'tiya radiya wa illam yu'ta lam yarda. Itulah manusia, ya. Kata Rasulullah, celakalah wahai hamba dinar, disebutnya hamba dinar, abdud dinar, ya, hamba dinar, ya. Wa dirham, wa abdud dirham, hambanya dirham, ya. Wal qatifati wal khamisah, hambanya pakaian dan hamba mode, ya. Jadi hamba pakaian, ingin ganti-ganti pakaian. Hamba mode itu ngikutin tren. Tren ini ngikut, apapun yang terjadi, tren ikut-ikutan terus, ya. Dan orang-orang seperti ini, rodiya, jika diberi sesuai dengan keinginannya, dia ridho tuh, senang. Mungkin dia bersyukur, alhamdulillah ya Allah, misalkan begitu. Ya. Tapi wa illam yuqta, kalau nggak dikasih menurut keinginan dia, apa? Lam yardo, dia malah marah-marah, gitu. Nggak ridho. Dikasih tetap, tapi tidak dikasih, malah tidak ridho, marah-marah. Nah, ini model hamba dina tuh begitu. Jadi dia itu bukan mengumpulkan harta, bukan karena Allah jadinya. Nah, kita kan ingin walaupun kita mengumpulkan harta, tapi semuanya karena Allah. Ketika bukan hanya semata-mata karena dunia yang kita cari. Gitu ya. Nah, ini yang pertama. Jadi memang manusia itu punya sifat keinginan yang besar terhadap harta. Ya. Tapi bukan berarti keinginan ini bisa dibiarkan begitu saja. Ini bisa dikendalikan. Ya. Dikendalikan dengan cara apa? Tadi wa yatubullah ala man taba. Dengan cara tabat kepada Allah dan kita mengikuti syariatnya bagaimana mengatur harta itu. Ya. Nah, kalau kita bisa mengatur harta ini tentu ya banyak sedikitnya kan tergantung Allah. Gitu ya. Nah, banyak sedikit tergantung. Yang penting kita bisa mengatur harta ini dengan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, yang ketiga, ketika manusia itu punya keinginan yang banyak, tidak akan ada yang bisa menghentikan keinginan itu kecuali kematian. Ya, jadi walaim yamla'u bi jawfa ibni Adam illa turab. Jadi tidak akan pernah kenyang, ya, tidak akan pernah terisi perutnya manusia dengan harta yang dia cari-cari itu kecuali tanah masuk ke dalam perutnya, itu maksudnya ya kematian. Nah, maksudnya kita jangan sampai seperti itu. Kita tuh bisa berhenti, bisa mengendalikan ya harta yang banyak dan mungkin juga kita nggak jelas harta itu haram atau halal. Ya, sampai kematian mendatangi kita. Jangan sampai karena kematian kita berhenti atau karena kematian kita tidak bisa mengendalikan. Harusnya kan selama semasa hiduplah kita bisa mengendalikan keinginan yang ada pada diri manusia itu. Nah, itu makanya harus dengan hawa nafsu, harus dengan Islam yang bisa menundukkan hawa nafsu. Ya. Nah, jadi itulah tugas kita ya, bagaimana mengendalikan hawa nafsu. Nah, kalau kita sudah bisa mengendalikan hawa nafsu kita, ya maka itu disebut sebagai orang-orang yang merdeka istilahnya gitu ya. Nah, orang yang terbebas, ya dia akan merasa leluasa untuk bisa melakukan amal. Kenapa? Karena sudah bisa menaklukkan hawa nafsunya. Gitu ya. Kalau belum bisa menaklukkan hawa nafsunya, nah itu ya kita khawatir hidupnya dia selama ini diperbudak oleh nafsu dan dia belum merdeka. Baik, al-hadits tsalis wal ishrun, hadis yang ke-23 berkaitan dengan bayanu rahmatillahi bi ibadihi, ya, menjelaskan rahmatnya Allah terhadap hambanya. Kita coba hadisnya ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha tajawaza li ummati amma waswasat au haddatsat bihi anfusaha ma lam ta'mal bihi au takallam. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang senantiasa terus ya mengikuti majelisnya Rasulullah SAW. Anna Rasulullah SAW qol, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,
Innallaha, sesungguhnya Allah, tajawaza. Tajawaza yakni adamul muakhadati wal uqubah. Jadi Allah tidak menghilangkan sanksi dan juga iqab. Ya. Maksudnya berarti Allah memaafkan lah ya gitu maksudnya. Sesungguhnya Allah memaafkan li ummati kepada umatnya amma waswasat, apa yang terlintas dalam hati umat tersebut. Nah, jadi Allah memaafkan apa yang terlintas dalam benaknya, dalam hatinya. Ya. Au haddatsat bihi anfusaha. Ya. Atau apa yang terucap pada dirinya sendiri, dalam hati dirinya sendiri. Jadi ngomong tapi dengan dirinya sendiri. Yang pertama itu adalah waswasat, masih waswas dalam hatinya. Yang kedua diucapkan oleh dirinya sendiri gitu. Malam ta'mal bihi au takalam, selama tidak dilakukan atau diucapkan kepada orang lain. Nah, ini hadis yang menerangkan bahwa kalau maksiat itu selama masih ada di pikiran, ya, selama masih ada di was-was saja, maka itu tidak menjadi dosa. Ya. Nah, tidak menjadi dosa selama tidak dilakukan dan selama tidak dikatakan. Misalkan ya, kita lagi diam tiba-tiba mikir, wah kayaknya nanti mau nonton bola nih, nonton bola di stadion misalnya. Tapi kan melewati waktu sholat, enggak apa-apa lah. Nah, udah ada itu tuh was-was di hatinya, wah kayaknya enggak apa-apa lah, sholat nanti aja, gitu tuh. Karena dia membela nonton bola. Ketika sudah di stadion ternyata dia ingat, oh iya, satu aja sholat tuh. Nah, warnanya jadi. Nah, itu tidak jadi dari sisi bahwa dia mau berencana awalnya meninggalkan sholat. Nah, lalu tidak jadi. Gitu ya. Nah, beda kasusnya kalau itu bukan sekedar was-was. Nah, hadis yang sebelumnya kita udah kaji ya. Ada perkara yaitu masih di pikiran tetapi sudah direncanakan. Sudah jatuh kepada model perencanaan gitu. Ya. Kan ini hadisnya berkaitan dengan dua orang yang berantem kan gitu ya. Dua orang berantem, yang satu terbunuh gitu kan. Sedangkan yang satu lagi tidak terbunuh. Udah kata Rasulullah, dihukum dua-duanya. Yang membunuh dihukum, dua masuk neraka, yang dibunuh juga masuk neraka. Para sahabat tanya, kenapa kok yang dibunuh masuk neraka? Oke lah itu makul, masuk akal. Tapi kenapa kok yang dibunuh pun masuk neraka? Karena kata Rasulullah, yang dibunuh pun punya niatan untuk membunuh yang pertama, cuma karena kodonya beda gitu ya. Yang meninggal jadi dua-duanya punya keinginan yang sama. Nah, keinginan itu sudah direncanakan, ya sudah disusun, distrategikan, itu sudah dosa kalau begitu. Kalau rencana itu sudah disusun, sudah direncanakan, bahkan sudah berlangsung proses untuk melakukan hal itu, niatan itu, maka itu sudah dosa. Kalau ini was-was ini berbeda. Dia modelnya baru selintasan saja. Baru selintasan, belum sempat direncanakan, kita kemudian keburu taubat, keburu istighfar. Nah, ini selama tidak dilakukan dan selama tidak diucapkan, ya maka insya Allah itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penjelasan hadis yang pendek ini. Innallaha tajawaza li ummati amma waswasat au haddasat bihi anfusaha malam ta'mal bihi au takallam. Baik, kita coba jelasin ya dari hadis ini. Jadi yang pertama, hadis ini mengandung apa? Afullahi ta'ala wa tujawizuhu anil ummati al-muhammadiyah. Jadi ampunan Allah dan juga pemaafnya Allah kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi hadis ini menerangkan kepada kita tentang rahmatnya Allah ya terhadap umat Nabi Muhammad ini. Ya, karena umatnya Nabi Muhammad ini ya itu betul-betul dijaga oleh Allah, bahwa kalau sekedar hanya was-was terlintas saja di benaknya untuk melakukan kemaksiatan tapi tidak jadi dia lakukan atau tidak jadi dia ucapkan, maka itu Allah sudah ampuni, tidak masuk dosa. Ya, Masya Allah ya. Kenapa? Karena Allah tahu apa yang ada di pikiran kita. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu, kata Allah Subhanahu wa taala surat Off ayat 16 ya. Dan kami mengetahui apa yang kalian bisik-bisikan pada diri kalian gitu. Jadi apa yang diwaswaskan pada diri kalian Allah tahu. Yang penting kata Allah, malam ta'mal
billadzi haddatsat bihi nafsuha aw takallam bihi, selama tidak dilakukan apa yang diobrolkan dengan dirinya sendiri tadi atau diucapkan kepada orang lain. Selama itu tidak dilakukan, ya aman insyaallah. Ya, setelah itu kita tobat, ya Allah maafkan. Misalnya pernah terbersit keinginan jahat pada diri ini untuk orang lain. Nah, jika terpikir seperti itu, nah, segera tobat, insya Allah Allah ampuni. Ya, nah, selama tidak terlaksana, apa yang ada di benaknya dia itu. Nah, wal muradu bidzalika anna al-wujuda al-dhihni la atharu lahu wa innamal i'tibar bil wujudi al-qawli bil qawliyat wal amali bil amaliyat. Jadi maksudnya bahwa keberadaan atau sesuatu yang ada di benak seseorang itu tidak memiliki pengaruh baginya. Tetapi i'tibar atau ungkapan-ungkapan yang ada pada ucapan-ucapan atau juga sudah dia lakukan dalam beberapa amal, itu memang baru punya pengaruh tuh. Tapi kalau sekedar ada di benak saja, di pikiran saja, itu tidak punya pengaruh sebenarnya terhadap orang lain misalkan. Nah, kecuali kalau sudah keluar, ya baik itu ucapan seperti misalkan ghibah, namimah, dusta, qadzaf, ya nuduh orang berzina, ya. Ini kalau sudah dilakukan lewat takalam tadi, maka dosa. Tapi kalau baru-baru ngomong diri sendiri nih, itu belum dosa. Misalkan ya kita gibahin orang, tapi kita sendiri yang ngomong. Ih, si anu gini-gini, tapi kita yang ngomong tuh, itu enggak masuk tuh. Ya, insya Allah itu. Ya. Tapi kalau sudah ngomong ke orang lain, gibahin sana, ngadu domba, itu sudah dosa. Ya, itu udah masuk catatan. Atau misalkan fil khariji bil jawarih al-ukhra, ya, seperti kasaraqa waz zina, syurbul khamr wal qatl wal murad bil amali huna huwa amalu jawarih duna hadisi nafsi fala yu'akhadhu bihi al-'abdu sawa'an tawatta'na fi nafsi am lam yatawattana fiha. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan amal, kan tadi kalimatnya itu kan ma la ta'mal lam ta'mal bihi au takalam, kan begitu. Selama tidak dilakukan dan selama tidak diucap. Nah, yang dimaksud dengan selama tidak diucapkan itu apa saja? Ya seperti tadi, ghibah, namimah, dusta, ya, menuduh orang berzina, itu kan lisan. Nah, selama belum diucapkan maka tidak jadi dosa. Kalau amal itu seperti mencuri. Kalau baru keinginan apanya bagus juga kalau saya curi, baru segitu udah di pikiran sendiri tuh, maka itu tidak dosa. Nah, tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah ampun. Yang penting kita langsung istighfar dan tidak menghilangkan benak itu di pikiran itu, di benak kita. Tapi kalau sudah dilakukan, coba dia mencuri atau berzina atau minum khamr atau yang lainnya, maka ini adalah sudah dicatat oleh Allah sebagai suatu perbuatan maksiat. Nah, Masya Allah ya. Jadi hadis yang kedua ini, ya, kalau kita lihat itu menunjukkan tentang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau niat baik, ya, belum dilakukan, Allah catat sebagai kebaikan. Satu kebaikan. Kalau sudah dilakukan, satu amalnya 10 kebaikan minimal. Masya Allah, ini kan rahmat Allah. Niat jahat, ya, belum dilakukan, tidak Allah catat sebagai dosa. Ya, kecuali niat jahatnya sudah punya planning, sudah direncanakan, dibuat strategi, kan serius banget tuh dia berniat itu. Nah, itu sudah dicatat sebagai dosa, sebagaimana kasus dua orang yang sedang bertarung kemudian meninggal satu orang. Nah, Allah Rasul mengatakan dua-duanya masuk neraka. Al-qatil finnar wal maqtul finnar aidon. Itu maksudnya apa? Karena yang al-maqtul yang dibunuh pun punya keinginan kuat untuk membunuh temannya sendiri. Nah, jadi sama-sama punya keinginan yang sama, cuma yang satu memang sudah kodenya meninggal di situ. Nah, ini, jadi apa namanya? Bagi kita gitu ya, memang ini Masya Allah ya, rahmatnya Allah itu luar biasa gitu ya. Tapi bagi kita yang ingin hati-hati, tentu kita senantiasa menjaga itu semua. Ya, jangan sampai tidak ada sedikit pun was-was di benak kita yang mengarah kepada kemaksiatan. Walaupun baru sekedar was-was gitu ya. Nah, taib ini hadis yang kedua
Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, baik, hadis berikutnya ini nanti insya Allah dilanjutkan agar cukup ya hadisnya menjadi 2425. Oh ya, ternyata hadisnya ada 30 hadis. Nah, baik, mungkin demikian ya kajian kita pada kali ini. Silakan mungkin teman-teman ya ada yang mau didiskusikan atau bertanya atau menambahkan juga boleh ya berkaitan dengan tema kita pada hari ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan, Ihsan. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasan materi pada siang hari ini. Alhamdulillah, insya Allah ada waktu cukup panjang dan luang ya, untuk tanya jawab dan diskusi. Silakan teman-teman jika ada pertanyaan, baik itu dalam materi ataupun di luar materi, jika Ustaz insya Allah dijawab, bisa insya Allah akan dijawab. Mungkin untuk langsung 3 orang penanya saja ya, karena ini waktunya lumayan panjang. Ya, Ya, ya. silakan. Saya mungkin Mas Icang. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, sehat Bu? Ya, alhamdulillah. Ustaz sehat ya. Alhamdulillah sehat. Iya, Ustaz tadi kalau yang disampaikan Ustaz kan tadi untuk ada yang orang saling membunuh itu kan keduanya mereka berdosa ya Ustaz ya. Nah, bagaimana halnya kalau kayak orang yang mungkin kecelakaan gitu ya Ustaz ya, yang nabrak dan yang ditabrak gitu, yang ditabrak meninggal, terus yang nabrak nggak meninggal gitu, itu apakah itu termasuk seperti tadi juga gitu Ustaz, yang apa namanya, kejadian yang 2 orang saling membunuh itu gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, terkait dengan tadi ya Ustaz, contoh untuk ya apa namanya, hawa nafsu manusia ya yang tadi disampaikan seperti apa namanya, mencari di Irian Jaya gitu, di Irian itu gunung emas mungkin dari satu gunung ke berikutnya gitu, ke berikutnya lagi gitu. Nah, sebenarnya saya lebih kepada ininya aja sih, Ustaz, kejadiannya itu gitu. Kan kalau di Al-Quran tuh sering disampaikan bahwa gunung itu adalah pasak ya, pasak dari bumi. Nah itu apa, gimana Ustaz ya? Kita kalau melihat kerusakan itu gitu, padahal itu jelas gitu bahwa dalam Al-Quran disebutkan bahwa itu Allah ciptakan itu memang sebagai pasak daripada uh, bumi ini gitu. Seperti apa gitu Ustaz, ini ya, kita sebagai umat menyikapi itu gitu. Itu aja mungkin Ustaz dari saya. Jazakallah khair. Ya, boleh Ustaz mungkin dijawab terlebih dahulu. Langsung ya. Ya. Baik, yang pertama berkaitan dengan kecelakaan ya. Kan dalam pemahaman qada qadar yang kita pernah bahas, itu kan memang ada apa? Ada kejadian yang itu ada di dalam kendali kita, ada kejadian yang itu ada di luar kendali kita. Nah, kejadian perbuatan yang ada di kendali kita itu adalah perbuatan yang kita lakukan ini kan kendali kita. Bisa kita atur, bisa kita pilih, bisa kita tinggalkan. Itu kan berarti perbuatan itu perbuatan yang ada dalam kendali kita. Nah, setiap perbuatan yang ada dalam kendali kita itu nanti akan jatuh pada pilihan kita. Apakah kita memilih perbuatan yang benar sesuai dengan syariat atau kita memilih perbuatan yang tidak benar yang melanggar syariat. Nah, kalau perbuatan yang benar sesuai dengan syariat, ya Allah akan memberikan pahala bagi dia. Tapi kalau memilih perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat, ya dia akan berdosa.
Kasus membunuh misalkan, membunuh sesama muslim dalam Islam kan nggak boleh hukumnya, haram hukumnya membunuh sesama muslim tanpa hak, ya. Maka kegiatan membunuh itu kan pilihan, ya. Saling membunuh kan dulunya pilihan. Yang satu berusaha membunuh si A, yang satu berusaha membunuh si B. Jadi masing-masing ini pilihan. Nah, memilih perbuatan yang melanggar syariat. Nah, karena keduanya memilih perbuatan yang melanggar syariat, ya maka keduanya itu akan berdosa. Nah, dilalahnya yang satu selamat, yang satu celaka misalkan gitu ya. Celaka adalah pengertian si meninggal gitu. Ya maka kata Rasulullah dua-duanya finnar. Kenapa? Karena dua-duanya punya keinginan yang sama untuk saling membunuh. Itu pilihan, ya perbuatan yang bisa dipilih oleh manusia. Nah, perbuatan yang kedua, perbuatan atau kejadian yang itu di luar kendali kita, di mana kita tidak memilih itu. Seperti contohnya tadi kecelakaan gitu ya. Kecelakaan, tabrakan gitu ya. Nah, maka ini kan perbuatan yang tidak kita pilih sebenarnya. Ya, tidak ada keinginan dari masing-masing untuk saling menabrakkan kendaraannya gitu. Nah, kemudian terjadilah kecelakaan. Maka dalam Islam untuk kasus yang kecelakaan ini di luar kendali manusia, maka Allah tidak akan pernah tidak akan menghisap terjadinya kecelakaan ini. Ya, apakah yang meninggal ataupun yang tidak meninggal. Karena ini di luar kendali manusia. Nah, tapi kalau misalkan dalam kecelakaan ini ada satu hal yang itu memang disengaja, di bawah kendali manusia. Misalkan ada satu orang di antara dua yang tabrakan ini memang sengaja menabrakkan dirinya untuk mencelakai orang lain. Itu kan diminta pertanggungjawaban tuh. Karena dia menabrakkan kendaraannya kepada kendaraan orang yang dia incer. Kan bisa begitu tuh. Ya kan, ini berarti kan upaya terencana untuk melakukan pembunuhan. Itu. Tapi kalau dua-duanya memang tidak ada keinginan, jalan biasa saja, kemudian licin atau apa, kemudian terjadi kecelakaan, ya kan sudah qada Allah, secara kejadian itu di luar kendali manusia, maka tidak akan dihisab tuh, karena di luar kendali manusia. Gitu, ya. Nah, lalu bagaimana Islam tuh menghukumi ya orang yang kategorinya itu tidak sengaja membunuh orang tersebut? Ya, maka dalam Islam itu ada disebut sebagai sibhul qital ya. Jadi menyerupai pembunuhan, tapi bukan pembunuhan. Nah, tetap ini akan ditelusuri apakah karena kelalaian itu misalkan dia tidak mematuhi peraturan lalu lintas atau dia mungkin ngebut-ngebutan misalkan begitu ya. Baik yang terbunuh ataupun yang tidak terbunuh, walaupun tidak ada keinginan untuk saling membunuh, tapi misalkan lalai jalannya itu kebut-kebutan, tidak mematuhi rambu lalu lintas misalkan, atau dia memaksakan diri padahal sedang ngantuk. Nah, ini dalam Islam akan tetap disidang gitu. Dicari itu, diteliti apa penyebab ini terjadi kecelakaan. Secara hukum nanti akan masuk dalam kategori hukum menyerupai pembunuhan. Nah, dalam Islam ada tuh hukum menyerupai pembunuhan. Itu tergantung putusan hakim takjir nanti. Apakah denda misalkan, apakah kemudian apa, terserah nanti hakim yang memutuskan apa hukuman bagi orang yang lalai ini. Nah, tentu beda dengan hukuman orang yang sengaja membunuh. Kalau itu kan jelas hukumnya kisos ya, bunuh lagi. Tapi bagi yang lalai tadi karena keteledoran bisa jadi ya, karena ketidakpatuhan dia terhadap lalu lintas, ya maka tetap dia akan diminta pertanggungjawaban. Ya, hakim akan menelusuri dengan penyidik-penyidiknya, misalkan dilihat tuh apa penyebabnya, misalkan. Nah, kalau sudah terbukti, oh ternyata dia ngantuk, lalai berarti kan, ada apa tuh? Ada takjir, ada hukuman tersendiri di dunianya gitu ya. Nah, kalau di akhiratnya tergantung. Kalau orang ini tobat sama Allah, dia mengakui dirinya lalai, minta ampun sama Allah sehingga menyebabkan karena kelalaian dirinya menyebabkan orang lain meninggal. Walaupun dalam hal meninggalnya kan memang qada Allah ya. Maka tentu insya Allah Allah akan ampuni dosa dia. Yang membunuh sengaja saja dia tobat itu Allah ampuni gitu, apalagi ini tidak sengaja gitu. Lalu dia tobat. Gitu. Nah, itu kira-kira ya untuk pertanyaan pertama berkaitan dengan kasus kecelakaan. Itu wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua berkaitan dengan gunung ya. Kan ayatnya sudah jelas ya. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di langit, di daratan dan di lautan karena tangan-tangan manusia.
Nah, makna tangan di situ kan maknanya ada dua. Makna zahir itu berarti tangan betulan, bahwa manusia itulah yang merusak alam, ya kan, mengganggu ekosistem ya di bumi ini, sehingga menyebabkan ketidakteraturan, ya, menyebabkan musibah, bencana dan sebagainya, itu kan karena tangan-tangan manusia. Secara zahir itu kan. Baik tangan dalam pengertian tangan asli atau juga tangan kekuasaan atau kekuatan, ya, penguasa misalkan. Yang kedua, makna bima kasabat aidinas, yakni bima siyatihim wa dunubihim, karena dosa-dosa manusia secara keseluruhan. Ya, bahwa manusia banyak melakukan kesalahan, banyak dosa, sehingga menyebabkan alam semesta ini tidak lagi bersahabat dengan manusia. Di mana sisi lain alam semesta itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, manusianya tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alam kemudian, ya, Allah mengajak manusia itu melalui alam semesta ini. Maka muncullah musibah-musibah, apakah itu banjir, kemudian gempa dan sebagainya gitu. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan ini, berarti apakah yang terjadi ketika di Papua ini gunungnya dihancurkan? Ya tentu akan terjadi musibah. Kuris ya Mas Jam. Iya betul Bu. Iya. Ya, boleh diulangi lagi Ustaz sampai yang dari pembahasan gunung tadi. Oh iya, keputus ya? Ah, Chris atau Oh, mungkin videonya nggak apa-apa Ustaz, dimatikan Ustaz. oh iya, iya. Terakhir tadi sampai mana ya? Sampai yang jelas ayatnya kerusakan gunung disebutkan oleh manusia tadi. Oh iya. Jadi kalau dikaitkan ayat ini dengan beberapa penjelasan tadi, dengan kondisi di Papua itu kan tampak jelas gitu bahwa kerusakan sudah mulai nampak. Kerusakan minimal banjir di sana kan sudah terjadi. Ya kan, banjir, kemudian juga eh halo, halo. Ada Ustaz, lanjut. Suaranya masuk. Di sini barnya nggak gerak-gerak, jadi dikira nggak masuk. Nah, itu jadi sudah termasuk, sudah tampak kerusakan itu ya karena tangan-tangan manusia tadi. Akibat keserakahan manusia, ya kan, sehingga menyebabkan hutan itu habis, ya, di Papua itu sehabis-habisnya, ya. Kemudian banjir juga terjadi. Nah, ini udah jelas gitu. Itu karena kemaksiatan manusia itu. Nah, ayat itu kan sebenarnya Allah yang menampakkan dhaharul fasadu fil barri wal bahri. Jadi Allah yang menampakkan kerusakan itu di lautan ataupun di daratan. Itu bima kasabat aidinas itu maksudnya kemaksiatan manusia. Jadi kenapa Allah tampakkan kemaksiatan itu? Karena orang-orang sudah tidak merasa malu lagi untuk maksiat. Nah, itu tuh. Jadi sampai pada level Allah tampakkan kerusakan secara luas, ya, secara besar seperti itu karena memang manusia sudah tidak merasa malu lagi untuk melakukan kemaksiatan. Baik secara personal dirinya sendiri, apalagi para pemangku kebijakan gitu, sudah tidak lagi malu melakukan kemaksiatan. Ya, secara personal kalau kita lihat ya budaya masyarakat kita yang sudah naudzubillah, ya, sudah senang pamer aurat di sosmed lah, di apalah, bahkan mengumbar kisah pribadinya yang private, tidak kan? Jadi seolah sudah tidak ada lagi rahasia gitu. Kayak sudah tidak ada malu lagi. Hanya untuk mengejar ya viewer, mengejar FYV atau mungkin uang gitu ya, dolar misalkan. Ya, jadi kalau orang sudah terang-terangan bermaksiat seperti itu, bahkan dia bangga untuk melakukan kemaksiatan seperti itu, ya kalau tampakkan itu kerusakannya dengan sangat terang gitu. Dohara itu kan terang, jelas gitu kerusakan itu.
Al-Fasad itu jelas sekali bisa dilihat oleh semua orang. Dan yang celakanya lagi, kita nih yang sudah punya pemahaman, yang ingin soleh itu diam gitu dengan kondisi ini, ya kita pun akan kena gitu. Ya. Jadi ketika Allah mengazab satu kaum, ya kemudian di dalam kaum itu ada orang yang soleh, tetap kena azabnya itu. Kenapa? Karena diamnya dia terhadap kerusakan yang terjadi di tengah-tengahnya. Atau bahkan dia malah mendukung gitu, kerusakan itu. Misalkan naudzubillah menjalik sekarang itu kan orang-orang yang LGBTQ kan sudah terang-terangan, udah nggak malu lagi mereka itu menampakkan dirinya di mana-mana itu, ya Allah. Jadi sudah nggak karuan, sampai di Jawa Barat itu ada 300.000 orang lebih ya ketika apa namanya diminta ngisi survei gitu ya, mendukung siapa, 300.000 mendukung LGBTQ coba. Innalillahi, berarti kan sudah banyak gitu ya. Dan ini kita normalisasi, jangan gitu, justru kita harus keras gitu, karena Allah saja itu menghukumi pelaku kaum Nabi Lut itu dengan sangat keras gitu, karena ada penyakit, dampaknya bisa rusak ke semua. Naudzubillah min dzalik ya. Nah, jadi ini kondisi kita ya, ini memang miris ya. Bagi kita harus punya kesadaran gitu, bahwa ini memang rusak gitu. Nah, daripada kerusakannya nanti menimpa diri kita, mungkin sekarang kita tidak menimpa diri kita, tapi kita nggak tahu apakah kerusakan itu akan menimpa anak-anak kita. Naudzubillah min dzalik. Kan kita nggak tahu anak cucu kita misalnya, naudzubillah min dzalik. Maka gimana caranya biar anak cucu kita nggak kena, ya sudah kita speak up ya, nasihatin orang tetangga atau siapa, dakwah gitu ya. Itu tugas kita yang bisa kita lakukan. Nah, itu kira-kira ya. Allah bisawab. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasan dari pertanyaan yang sudah masuk. Silakan, kita masih ada pertanyaan untuk dua orang temannya. Kita masih ada kurang lebih 15 menit lagi untuk menjawab dasar. Silakan. Mungkin dari saya saja, Ustaz. Masih dari pembahasan yang pertama tentang hadis tentang harta gitu ya. Nah, untuk sikap seorang muslim sendiri gitu terhadap harta, kan kita kan ibadah, bahkan rukun Islam aja itu ada yang butuh harta gitu, seperti itu. Nah kan ya, selain untuk hidup dengan baik gitu ya di dunia, beramal soleh, nah habis itu apalagi gitu Ustaz, untuk sikap kita tentang harta gitu. Ya, kalau berkaitan dengan harta itu kan berarti kita bisa bagi ke dalam 5 hukum syara, ya, 5 hukum Islam. Yang pertama itu wajib. Ya, jadi dari harta yang kita miliki ada yang wajib kita keluarkan. Misalkan seperti zakat mal, itu wajib tuh dikeluarkan seberapa persen dari 2,5% dari harta yang kita miliki. Itu berarti harta yang kita miliki yang itu sudah mencapai nisabnya, takarannya, dan juga sudah mengendap selama 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya, zakat mal namanya, kan begitu. Atau harta yang berbentuk tanah misalkan, itu juga ada yang namanya zakat usriyah, zakat 1/10 dari tanah yang kita miliki, dari hasil pengelolaan tanah tersebut, dari tanah pertanian misalkan, itu ada namanya zakat usriyah. Itu ada tuh dari harta tanah yang kita miliki, itu diserahkan ke Baitul Mal untuk nanti dikelola oleh negara. Kalau dalam Islam ya, dikelola oleh negara untuk dikembalikan kepada yang berhak. Nah, kalau zakat kan jelas ya, peruntukannya 8 asnaf. Jadi sebenarnya konsep zakat itu konsep untuk menolong orang fakir, miskin, punya hutang banyak, itu kan ada di situ semua itu. Problem yang sekarang muncul
Di dunia itu kan ya ada di 8 asnaf itu kan kebanyakan begitu-begitu. Nah, karena tidak ada mekanisme dalam sistem kapitalisme untuk mengatasi itu. Dalam Islam ada mekanismenya, itu tadi zakat, ya kan. Zakat tahunan misalkan zakat fitrah, itu kan harta yang wajib kita keluarkan, ya dari yang kita miliki itu. Nah itu kan berarti wajib dikeluarkan hartanya dari harta kita, itu berupa zakat. Nah yang kedua ada yang hukumnya sunnah, ya kayak sedekah, itu kan sunnah tuh, ya. Misalkan bangun masjid, ya itu kan sedekah tuh, ya ngasih fakir miskin langsung, gitu kan sedekah, itu kan hal yang sifatnya itu sunnah. Artinya harta itu juga bisa status hukumnya sunnah tergantung amal yang kita lakukan, gitu ya. Lalu ada juga yang mubah sifatnya. Mubah itu apa? Seperti saling memberi hadiah, itu kan mubah. Ya, atau kita gunakan belanjakan untuk hal barang-barang yang mubah. Misalkan apa namanya, kita beli penghias ruangan, kan mubah sebenarnya. Ya kan kita beli misalkan AC itu kan mubah saja. Wajib enggak, sunnah enggak punya AC, kan begitu. Ya. Atau kita beli apa namanya kaligrafi ya untuk menghias rumah misalkan, itu kan mubah. Atau kita membeli rak sepatu misalkan, itu kan mubah. Jadi kan harta itu dikeluarkan untuk membeli hal yang sifatnya mubah-mubah saja, silakan saja. Atau sepatu roda misalkan, ya, dan seterusnya. Jadi harta itu statusnya juga bisa mubah. Nah, harta juga bisa bersifat makruh kalau kita belanjakan untuk hal yang sifatnya makruh. Ya, ya makruh itu misalkan untuk sebagian ulama mazhab misalkan membeli rokok itu kan memakai rokok kan makruh nih, sebagian yang berpaham seperti itu misalkan. Kalau yang berpaham haram berarti haram hartanya itu dibelanjakan untuk beli rokok. Atau PEP misalkan, ya. Nah, bahkan sekarang ada penelitian PEP itu lebih bahaya dibandingkan rokok, ya. Bahkan PEP itu mengandung narkoba, kemarin ya ada berita PEP itu mengandung narkoba, berarti sudah jatuhnya haram itu harusnya. Ya kalau sudah terbukti bahwa PEP itu mengandung narkoba, ya narkoba itu kan jatuh hukumnya haram karena dia muskir kan, karena dia memabukkan. Kata Rasulullah, kullu muskirin haramun faqalilhu wa kathirhu. Setiap dia memabukkan itu haram, baik yang sedikit ataupun banyak. Gitu ya. Nah itu, jadi harta itu juga bisa sifatnya makruh atau bisa juga haram kalau dia belanjakan ke tempat yang haram, ya, untuk dipakai judi misalkan, atau dia dapatkan dengan mencuri, dia dapatkan dengan cara korupsi, itu kan haram tuh. Riba misalkan, hartanya haram, ya. Nah, jadi harta ini pun juga bisa haram kalau kita gunakan untuk hal yang sifatnya haram, atau kita belanjakan didapatkan dari hal yang haram juga. Nah jadi untuk harta juga ya begitu pengaturannya distandarkan dengan hukum syarah, hukum yang 5 tadi gitu. Nah, jadi tergantung bagaimana kita mengelola. Nah, makanya dengan pengklasifikasian tadi harusnya kita sebagai muslim harus bisa mengatur. Ya, kita prioritaskan kalau punya harta, prioritaskan yang wajib. Misalkan memberi nafkah keluarga itu wajib tuh. Ya, nafkah keluarga atau keluarga yang menjadi tanggungan kita di bawahnya. Ya. Nah, itu wajib tuh. Nah, tuh kemudian berikutnya kalau yang wajib sudah terpenuhi semua, ya sudah, berikutnya tinggal yang sunnah. Kalau yang sunnah semua, yang boleh yang mubah lah gitu kan. Tapi yang mubah cari yang bermanfaat. Jangan sampai mubah tapi tidak ada manfaatnya gitu. Nah, tentu kita akan meninggalkan yang makruh, apalagi yang haram. Ya, jadi sikap muslim itu kan ini jelas. Karena ada kaidahnya al-aslu fil af'al at-taqayyud bi ahkami syar'i gitu. Jadi asal daripada perbuatan seorang muslim itu terikat dengan hukum syara. Terikat dengan hukum syara itu terikat dengan 5 tadi. Wajib, sunnah, mubah, makruh sama haram. Terikat ke situ. Gitu. Jadi semua amal kita itu ya harus ada hukumnya, harus jelas bagi kita. Gitu. Hukumnya apa nih? Saya melakukan ini. Apakah wajib, sunnah atau makruh nih, atau bahkan mungkin haram gitu. Nah, baik perbuatan secara umum ataupun juga perbuatan yang berkaitan dengan masalah harta tadi. Nah, cuman terakhir ya, harta itu memang evaluasinya muhasabahnya 2 gitu. Kalau yang lain kan 1, kalau harta itu 2. Ya, di akhirat pun nanti ditanyanya 2. Ya, dari mana dapatnya, untuk apa? Ya, enak tersebut wa fima anfaqahu gitu kan. Dari mana kamu dapatin harta ini? Terus buat dibelanjain buat apa? Itu 2 pertanyaannya harta itu.
Nah, makin banyak hartanya makin lama itu hisabnya nanti. Allah alam bisawab. Baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawaban yang diberikan dari pertanyaan yang sudah ditanyakan ya. Alam bisawab, Nah, terima kasih banyak Ustaz. Kita cukupkan dulu untuk sesi tanya jawab. Baik, terima kasih banyak jazakumullah khairan katsira kepada Ustaz dan juga rekan-rekan semua sudah hadir di kajian pekanan. Semoga ilmu yang kita dapatkan di siang hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Allah alam bisawab. Terima kasih. Marilah kita tutup kajian pada siang hari ini dengan sama-sama membaca alhamdulillahirabbil alamin dan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanakallahumma wa astaghfiruka wa bihamdika atubu ilaik. asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran.